Selamat siang kepala sekolah, selamat siang komite, dan selamat siang para guru sekalian. Selamat datang kembali di ruangan ini. Dan pada siang hari ini kita semua berkumpul di tempat ini mendukung kepala sekolah untuk mempresentasikan kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas yang diadakan dengan melakukan video. Presentasinya dengan sebuah video, divideokan. Oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk mempresentasikan waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite yang bersedia waktu hadir di tempat ini. Yang kami hormati rekan-rekan guru. Terima kasih atas kesediaannya sehingga boleh bersama berkumpul di ruangan ini dengan satu tujuan, yaitu mengikuti presentasi kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas dengan topik program sekolah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kegiatan presentasi kita melalui tayangan yang saya berikan. Yang pertama, apa itu program sekolah? Program sekolah merupakan sekumpulan rencana kegiatan yang disusun sekolah dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan program sekolah yang pertama untuk anak, yaitu membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan holistik anak sejak usia dini. Untuk orang tua, membangun kemitraan dalam menjalin kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua untuk mendidik anak, serta mendorong orang tua dalam kegiatan sekolah seperti rapat dan acara-acara yang diadakan di sekolah ini. Tujuan yang berikut untuk guru-guru. Yang pertama, untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan profesionalisme. Yang ketiga, motivasi dan semangat kerja. Yang ketiga, yang keempat, kolaborasi dan jejaring. Beberapa kegiatan ada 4. Yang pertama, program pembelajaran. 1. Mengikuti kurikulum yang berlaku dengan penyesuaian. Untuk TK Negeri 7, kami sudah melakukan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan juga bagi guru dan aktif, yaitu bermain, menyanyi, bercerita, dan lain-lain yang diberikan oleh guru kepada anak didiknya masing-masing di setiap kelas. Yang berikut, memberikan stimulasi pada semua aspek perkembangan anak sesuai dengan usia anak. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mengadakan kegiatan seni. Itu ada yang menari, ada yang bahasa Inggris, ada yang main musik. Berikut, melakukan kegiatan olahraga ringan. Itu juga sudah dilakukan di masing-masing kelas, baik secara per kelompok maupun di dalam kelas masing-masing. Berikut, mengadakan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini sering kami lakukan setiap pagi, doa bersama ataupun doa di dalam kelas kita masing-masing. Adapun kegiatan keagamaan ini kami lakukan ketika ada tugas KOR di gereja, kami TK siap melaksanakannya dengan doa bersama dengan guru-guru yang ada di SD Negeri 1. Berikut 3, perkembangan sosial emosional. Yang pertama, membina hubungan antar teman sebaya. Yang kedua, melatih kemandirian anak. Ketiga, menanam nilai-nilai sopan santun. Yang keempat, keterlibatan orang tua. 1. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua. Itu biasanya awal tahun ajaran,
pertengahan, penerimaan rapor, dan juga akhir tahun. Yang berikut membentuk kelompok kerjasama orang tua. Itu biasanya kegiatannya itu dilakukan bersama orang tua semua dan dipandu oleh salah satu orang tua sebagai narasumber. Yang waktu itu masih narasumbernya oleh guru, yaitu kegiatan Big Guru. Berikut mengadakan kegiatan bersama anak dan orang tua, itu kegiatan parenting. Dari uraian di atas, perlu kami sampaikan beberapa program yang disusun dan direncanakan bersama berdasarkan visi dan misi sekolah, serta program yang direncanakan berdasarkan hasil dari rapor pendidikan yang kurang di tahun ajaran 2024 pada TK Negeri 7 Nusa Kota dari bulan Juli sampai Juni 2025. Itu sebagai berikut. Yang pertama, pendaftar pendaftaran dan penerimaan murid baru. Tujuannya mengetahui jumlah murid pada tahun ajaran 2024-2025. Waktu 18 Juni sampai 6 Juli. Biaya swadaya pelaksana para guru. Yang berikut MPLS diawali dengan tarian penyambutan. Tarian ini kami bimbing anak-anak yang kelas A, yang kelas B, sehingga waktu penerimaan murid penyambutan mereka kami iringi dengan tarian adat yang sudah ini. Terus dijemput oleh orang tua, diantar oleh orang tua dan dijemput oleh para guru dan anak-anak kelas B. Yang berikut rapat orang tua wali murid, yang bertujuannya mensosialisasi program sekolah. Program sekolah yang sama ini juga sudah kami informasikan kepada orang tua wali murid saat pertemuan awal tahun ajaran. Pelaksanaannya di Juli, Desember, Mei, Juni. Biaya swadaya pelaksana orang tua dan guru. Kegiatan yang berikut memeriahkan HUT RI. Pertama, lomba tarian kreasi bernuansa kemerdekaan. Tujuannya melestarikan budaya, meningkatkan kreativitas, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan mengetahui hari-hari nasional. Itu kegiatannya tanggal 13 sampai dengan 17 Agustus. Biaya swadaya pelaksana orang tua dan guru. Lomba tarian ini TK Negeri 7 tetap meraih juara 1 dari tahun pertama, tahun kedua, dan ini merupakan tahun yang ketiga, tetap meraih juara 1 dan memperoleh piagam penghargaan dan uang di amplop. Terus yang berikut, program yang berikut memeriahkan HUT RI tadi, lomba tarian kreasi, upacara bendera. Terus upacara bendera pada tanggal 17 kami juga ikut ambil bagian. Bahkan anak kami yang mendapat juara 1 itu diperkenankan untuk menampilkan kembali kebolehannya mereka di depan semua peserta upacara. Kegiatan upacara bendera yang selanjutnya itu setiap hari Senin kami adakan di sekolah masing-masing, di depan sekolah kami. Kegiatan yang berikut membaca dan merenungkan kitab suci. Itu menanamkan iman anak sejak usia dini. Baca kitab suci ini kami lebih fokus pada bulan September, pada peringatan hari bulan kitab suci. Sehingga setiap pagi kami bergabung untuk berdoa bersama dan mendengar dan membaca kitab suci. Yang keempat, program yang keempat, siara iman.
Itu dengan tujuan menanamkan kecintaan anak akan agama yang dianut. Kebetulan di sekolah kami hanya 2 agama yang ada di dalam lembaga ini, yaitu agama Islam 1 orang yang laki-laki, sedangkan yang lainnya itu agama Katolik. Program yang berikut siara iman. Ya, sudah tadi. Yang berikut pengayaan dan perbaikan. Anak akan topik-topik yang telah dipelajari sesuai topik-topik yang telah dipilih semester 1 dan semester 2. Ini dilakukan oleh para guru untuk anak-anak. Yang ke-11, kegiatan Natal dan Tahun Baru Bersama. Kegiatan Natal dan Tahun Baru Bersama ini dengan tujuan mengenal tradisi. Itu anak-anak dapat mengenal tradisi, di mana diperkenalkan tradisi perayaan Natal dan Tahun Bersama sejak dini. Itu kami lakukan bersama dengan anak saja, dengan para guru, dan di saat itu kami lakukan tukar kado di antara anak-anak. Para guru juga mengadakan tukar kado. Program yang berikut KKG, itu dan tujuan meningkatkan kompetensi guru, membangun kerjasama antara guru, menjadi wadah berbagai informasi. Itu sudah kami lakukan di setiap tahun. Ada semester 1 PKG 2 kali, semester 2 kali, begitu juga gugus semester 1 2 kali, semester 2 kali. Berikut DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang anak, itu dengan tujuan mengetahui tumbuh kembang anak itu setiap akhir bulan. Kadang-kadang kami bekerja sama dengan Puskesmas Paga, dan mereka juga punya jadwal untuk menyampaikan bahwa mereka punya program sehat bersama, ada pemeriksaan kuku, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain. Terus ada jalan salib bersama, itu dengan tujuan mengenal lebih dekat ajaran agama dan turut merasakan penderitaan Yesus di salib. Itu akan kami lakukan di setiap hari Jumat dalam setiap minggu. Itu antara guru dan anak-anak. Program yang kelima, pelepasan dan pembagian sertifikat dan laporan pendidikan. Tujuannya bagi anak itu menjadi momen penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. Itu bagi anak kelas B, mereka mengenakan pakaiannya agak beda dengan yang kelas A, sehingga di saat itu ada perbedaan. Bagi guru menjadi momen untuk merefleksikan proses pembelajaran dari hasil yang dicapai. Itu untuk guru juga begitu. Saat itu di akhir semester kami biasa evaluasi mungkin kemajuannya atau kemunduran selama proses belajar mengajar, sehingga di tahun yang akan datang kami melihat akan perbaiki yang salah atau benar. Bagi orang tua itu supaya mereka merasa bangga atas prestasi anak dengan memberikan dukungan moral pada anak untuk menghadapi masa depan, sehingga mereka mau masuk kelas 1 sudah ada persiapan dari orang tua dan juga sudah disiapkan oleh para guru yang ada di lembaga ini. Terus di TK ini juga kami sudah melakukan kegiatan amal kasih dengan tujuan meningkatkan empati melalui kegiatan amal. Yang kedua, kita dapat melihat, memahami kesulitan orang dan menumbuhkan rasa empati. Di TK ini juga sudah melakukan kegiatan amal kasih, itu dengan mengumpulkan beras, uang, pakaian bekas. Itu akan kami beri, yang sudah kami berikan kepada masyarakat letusan gunung api Tobi, dan juga kami salurkan melalui
pastor paroki dan diserahkan secara DPP kepada korban yang mengalami gunung meletus. Terus ada beberapa program tambahan selain program yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama, program menghijaukan TK Negeri 7 dengan menanam tanaman obat dan tanaman hias yang dilakukan oleh setiap guru di hari Sabtu. Kegiatan ini dilakukan bersama guru masing-masing di kelas A dengan guru-gurunya, kelas B1, B2 juga dengan gurunya. Dilakukan setengah jam, itu dari jam 7:30 sampai jam 8. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan ekstra di dalam kelas. Untuk kegiatan ekstra itu kami sudah bagi. Minggu pertama itu pelajaran agama oleh kepala sekolah. Yang kedua, minggu kedua literasi oleh Ibu Yuliana. Minggu ketiga menari tarian daerah dan tarian kreasi baru oleh Ibu Ani. Dan minggu keempat bahasa Inggris juga oleh Ibu Ani. Penanggung jawab untuk program yang berikut, budaya gemar menabung, itu sudah dilakukan oleh setiap kelas. Itu sampai bahkan hasilnya itu langsung setor ke uang sekolah oleh gurunya kepada bendahara. Terus kami juga terapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi kalau seandainya kami punya masalah di keluarga, sampai di sini kami lepas di depan pintu saja. Lanjutnya itu kami langsung terapkan 5S. Adapun program yang sudah kami lakukan tahun kemarin juga kami lanjutkan sampai sekarang, yaitu program babak. Itu basmi batu. Itu sudah tahun kemarin kami pakai karung. Sekarang kami pakai ember. Karena karungnya sementara tiba-tiba rusak. Akhirnya kami ganti dengan ember kecil, juga disediakan oleh orang tua. Kami dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan satuan pendidik TK Negeri 7 Nusa Kota. Program yang ada baik, relevan dengan usia anak. Itu di TK ada STDPA usia 4-5 dan usia 5-6. Berikut materi dan model pembelajaran menarik dan menyenangkan. Itu juga dilakukan di setiap kelas. Ketika observasi pasti sangat bagus. Berikut guru yang penuh kasih sayang, sabar, kreatif, dan inovatif, serta mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kadang-kadang di antara para guru ada yang agak kasar, agak ini, tapi kami saling koordinasi dan saling diskusi, akhirnya untuk sementara sangat luar biasa. Berikut keterlibat ini menjadi kekuatan. Keterlibatan orang tua, adanya komunikasi baik antara lembaga dan orang tua. Misalnya contoh ketika anaknya sakit, kadang ada orang tua yang langsung datang dan sampaikan bahwa anak mereka sakit atau izin. Terus ada keperluan yang menyangkut sekolah dengan anak, itu juga pasti akan mereka datang ke sekolah. Yang berikut yang juga menjadi kekuatan itu meraih prestasi, itu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa TK ini juga tetap pertahankan prestasi yang ada, yaitu tetap memperoleh juara 1.
Selain kekuatan, kami juga mempunyai kelemahan, yaitu pertama, lingkungan yang tidak aman dan nyaman. Lingkungan tidak aman dan nyaman ini yang pertama, belum mempunyai pagar kompleks sekolah. Kami punya ini baru dari sini ke atas, sedangkan keseluruhannya belum, sehingga permainan-permainan yang ada kadang rusak semua karena dimainkan oleh kakak-kakak yang SD atau bahkan SMP. Yang berikut kelemahan itu, area bermain yang kurang luas. Berikut, kurangnya fasilitas teknologi seperti komputer. Ini menjadi kelemahan kami karena di lembaga ini hanya ada satu komputer, ada satu laptop saja, sedangkan yang 3 itu milik pribadi, bukan milik sekolah. Berikut, kurangnya murid membuat pendapatan sekolah sedikit, menyebabkan kesulitan keuangan membayar guru honor dan keperluan lain-lain. Untuk tahun ini, tahun sebelumnya itu ada 57, tahun ini hanya 32, tetapi di Dapodik itu hanya 15 anak saja. Sedangkan yang lainnya ini punya masalah di kartu pendidik, kartu penduduknya. Terus yang berikut, bagaimana cara mengantisipasi kelemahan dan kekuatan? Antara kekuatan dan kelemahan yang ada di lembaga ini, yang pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek sekolah, mulai dari kurikulum, kualitas guru, fasilitas, hingga manajemen. Berikut, bekerja sama dengan orang tua membuat pagar sekolah. Itu sudah baru setengah, tinggal beberapa itu nanti sebentar bisa kita informasikan bersama. Yang berikut, membangun kemitraan dengan orang tua dan komunitas seperti Posyandu, OMK, Stasi Wolowiro, dan juga bekerja sama dengan pemerintahan desa. Yang keempat, bagaimana cara menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Yang pertama, kami mengacu pada visi dan misi serta tujuan sekolah yang ada di sekolah ini. Yang kedua, melibatkan warga sekolah dalam menyusun program untuk perubahan seperti guru, orang tua, dan komite sekolah. Berikut, 3, mengukur kemajuan dengan melakukan evaluasi secara berkala. Itu sering kami lakukan ketika ada kegiatan kepala sekolah di luar, pulang kami sempat mengevaluasi atau membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kepala sekolah. Yang keempat, anggaran disusun secara transparan dan dapat diketahui oleh seluruh warga sekolah. 6. Apakah ada perbedaan program kegiatan satuan pendidikan tahun lalu dan tahun sebelumnya? Jawabannya, tahun lalu programnya sudah terarah dibandingkan dengan program tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita hanya program tahun ini, bulan ini kita ikuti saja, tetapi tidak terlalu fokus. Tapi untuk tahun yang ini sudah terfokus. Mungkin itu saja program sekolah yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami minta kita semua, rekan-rekan guruku, terus Bapak Ketua Komite bisa menyampaikan dari apa yang disampaikan tadi, mungkin ada solusi atau jalan keluar yang harus kita tempuh bersama agar program sekolah yang sudah disusun ini dapat berjalan sesuai dengan rencana bersama demi kemajuan TKI. Saya beri kesempatan kepada kita semua. Saya sampaikan mungkin yang sudah dilaksanakan, ada yang sudah dilaksanakan, ada yang belum, terus mungkin solusinya bagaimana kita bicarakan bersama. Baik, selamat siang kita semua. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan
berbicara tentang program kalau tidak salah mengenai kegiatan anak. Dia punya kegiatan ekstrakurikuler itu yang termasuk musik. Kalau di sini saya lihat dalam tahun ajaran 2024-2025 ini, selama ini kita sudah mulai jarang menggunakan alat musik. Kalau 2 tahun kemarin atau 1 tahun kemarin kita masih menggunakan dengan angklung, tapi itu orang punya. Sebelumnya kita ada pertemuan, kalau tidak salah kita pertemuan di atas, di kelompok A, di kelas A, kita bersama ketua komite, waktu itu bersama Ibu Elis, ketua komite bersama Ibu Elis, bersama Bapak Kepala Desa, itu kita ada membicarakan tentang gong-maning, kalau tidak salah, gong atau gendang yang mau disumbangkan dari desa untuk sekolah kita, sehingga kita bisa mengajar atau kita bisa melatih kita punya anak-anak untuk generasi ke depan tentang permainan atau alat budaya kita, yaitu gongan. Yang pertama, terus yang kedua menyangkut seni juga, seni musik juga. Kalau saya lihat sekarang tuh kita jarang sekali yang sudah kita programkan itu, kadang karena tugas atau karena kita punya kegiatan atau aktivitas kita yang lain lebih banyak, kita kadang bukan kita tinggalkan atau kita lupakan. Kadang kita karena kesibukan kita lupa akan program yang kita sudah tentukan, yang mengenai seperti Ibu sampaikan tadi tentang minggu pertama bahasa Inggris, terus ada minggu keduanya kalau tidak salah kalau agama, terus literasi. Literasi ini menurut saya dari tahun 2024, tahun ajaran baru sampai dengan sekarang ini, saya belum pernah buat bersama anak. Tapi kalau di kelas itu otomatis setelah kegiatan habis langsung saya bersama anak, atau sebelum kegiatan untuk guru yang lain itu pasti buat. Itu membaca di pojok baca. Setelah itu kita bisa mengulangnya di saat anak-anak mempresentasikan mereka punya kegiatan, presentasikan kegiatan. Terus yang berikut, saya hanya mengusulkan saja untuk pendaftaran murid baru. Saya mau minta kepada teman-teman guru supaya kedepannya tahun 2025-2026 kita harus menerima murid atau anak yang betul-betul punya kartu keluarganya dengan NIK-nya itu yang jelas, sehingga kita tidak kewalahan saat mendata Dapodik. Di saat membuat pendataan Dapodik kita kewalahan seperti yang kita alami sekarang. Dari tahun kemarin kita punya dana sebenarnya sesuai dengan kita punya jumlah anak itu ada 35 anak kalau tidak salah, tapi yang tercover ke sana itu hanya 15 anak, 20 anak, 15 anak sesuai dengan dana yang keluar 15 anak. Jadi kesian yang 15 anak itu tidak tercover di dalam dana yang ada 17 anak ya. Terus yang berikutnya itu tentang keterlibatan orang tua, itu membentuk kerjasama antara orang tua dengan sekolah, maksudnya dari orang tua ke sekolah, seperti membuat pagar. Di sini juga ada bapak komite, saya hanya mau mengusulkan saja atau ya mengusulkan kepada ketua komite kalau saat pembuatan pagar kita kerja bakti di sekolah itu kita bisa betul-betul kita kerja sampai selesai. Seperti yang sekarang ini yang kita lihat, kita membuat pagar itu hanya di sebelah saja. Sedangkan di depan ini kan kita menjaga keselamatan anak-anak, tapi belum tercover sampai hari ini. Jadi kita mau buat cari solusinya seperti apa, kapan kita kerjasamanya untuk kerja bakti dan kita membuat pagar bersama orang tua. Hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.
Saya kembali. Tanggapan atau penyampaian dari Bu Yul tadi yang menyambut yang pertama alat musik. Waktu kegiatan observasi yang pertama, saya sebagai kepala sekolah menyampaikan bahwa kegiatan musik yang kita lakukan yaitu selama setiap hari Sabtu itu ada kegiatan bermain angklung. Terus langsung Ibu pengawas bilang itu alat tradisional orang Jawa. Dan pada kesempatan itu juga diberi kesempatan kepada kepala desa bagaimana solusinya. Akhirnya kepala desa iya, kalau begitu kita usulkan di kegiatan musrembang bangun desa. Dan waktu itu saya sudah usulkan yang menyangkut musik gong ini, saya sudah usulkan. Tinggal bagaimana realisasinya saya juga tidak ini lagi, nanti kita lihat saja. Kalau memang tahun ini ada ya syukur, hanya kita sempat usulkan kalau bisa drum band. Itu lewat musrembang kecamatan, tapi kalau tidak juga kita ikut. Jadi untuk Bombani ini sebenarnya diharuskan itu, tetapi mungkin dari desanya mungkin lebih prioritas untuk dana keperluan lain, sehingga ya kita kalau memang tidak bisa tahun ini mungkin tahun-tahun yang akan datang kita usahakan lewat pertemuan orang tua. Ya bagaimana Bapak Ketua Komite ya seperti itu. Terus yang kedua, literasi. Memang sesuai pembagian kita seperti itu. Hanya ketika kegiatan hari Sabtu, anak ada, kadang gurunya ini yang tidak ada, sehingga kita bingung ya sudah kita plot lebih ke satu ini yaitu agama dengan menarik dengan bahasa Inggris. Sedangkan literasi ini sudah kita lakukan di setiap hari di kelas kita masing-masing. Betul tuh Ibu Yu? Nah, juga sudah dibuat oleh guru-guru yang lain. Terus di murid baru ini sebenarnya ada kegiatan yang direncanakan. Ini sudah saya tulis berdasarkan rapor pendidikan. Yang merah-merah itu di dalam rapor pendidikan. Prosesnya Bapak Ketua Komite, kami isi dulu isi data sesuai dengan yang lembaga di sekolah ini. Setelah kami isi, tiba-tiba hasilnya ini ada beberapa yang merah. Yang pertama, ketersediaan buku bacaan anak, itu yang merah. Solusi atau kegiatan yang kami rencanakan yaitu kerjasama dengan masa buku. Itu sudah kami lakukan dengan bahasa buku, mass media, dan juga orang tua. Kami panggilkan atau kami pendekatan dengan mass media, mereka kesini, bahasa buku, orang tua yang membeli. Itu yang menyangkut merah ketersediaan buku bacaan anak ini sudah kami atasi. Terus yang berikut juga indikator yang kurang itu ketersediaan perangkat TIP, teknologi informasi dan komunikasi. Yaitu yang pertama inventaris perangkat, itu juga sudah kami lakukan. Itu melalui pendataan itu kami hanya satu laptop milik sekolah, satu printer, dengan 3 laptop itu dilaksanakan oleh yang dimiliki oleh guru masing-masing, apa itu milik pribadi, apa itu pinjaman dari kantornya anak yang ketika kami pakai seperti itu. Yang berikut Ibu Yul tadi menyangkut murid baru. Itu juga sudah kami buat, sudah punya kegiatan yang kami rencanakan, yaitu pendataan anak awal. Itu kami kerjasama dengan orang tua, dengan desa atau dengan hanya untuk di sebuah lembaga yang seperti Ibu Yul usul tadi, pendaftaran murid baru harus lihat dengan mereka punya kakak atau nik. Ketika anak itu belum punya nik atau kakak, itu tidak bisa kita katakan bahwa mereka tidak masuk di suatu lembaga. Itu tetap kita terima, hanya prosesnya itu kita urus kerjasama dengan di Dispenduk, di Capil itu, supaya kita adakan itu. Itu sudah ada program di sini, yaitu kumpulkan semua data peserta didik. Apa itu anak yang sudah punya kakak dan nik, kakak ataupun tidak, tetap kita terima. Setelah itu kita kerjasama dengan Dukcapil
supaya bagaimana apakah dukcapil yang ke sini, apakah kita di sini. Ibu Maya biasa ketika ada anak yang bermasalah dekati orang tuanya lalu ke dispenduk urus itu sudah beberapa, sehingga itu mungkin menjadi catatan penting untuk kami, sehingga kami rencanakan bulan Mei itu sudah ada pendaftaran murid baru. Jangan sampai kami lengah akhirnya Dapodik sudah tutup baru kaget anak si A si B belum punya NIS, akhirnya tidak ada data untuk terima dana BUP-nya tidak bisa. Sehingga tahun ini kami hanya 15 anak saja. Padahal anaknya di sini 30 lebih, sehingga jatah makanya hanya berikan kepada 15 anak, tetapi kami berbagi untuk semua. Itu saja Ibu Yul, sudah. Terus yang berikut indikator yang merah juga, supaya Bapak Ketua Komite sudah tahu. Konsepsi atau pengetahuan atau sikap pendidik terhadap berkebutuhan khusus. Di sini kami rencanakan kegiatan itu meningkatkan kompetensi pendidik. Itu melalui kegiatan PKG atau gugus. Itu ada kegiatan itu nanti kami ikut. Terus yang kedua, menyediakan pelatih khusus pendidik untuk pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus. Itu kami rencanakan itu kunjungan langsung ke SLB yang ada di Kecamatan Baga, khususnya di Desa Lobolaja. Itu sudah ada, gurunya juga ada. Kami rencanakan mungkin akhir-akhir Mei itu nanti kami akan mendekati atau berkunjung ke SLB Baga. Itu kami sudah rencanakan. Terus yang kedua juga kami buka forum diskusi bagi pendidik untuk berbagai pengalaman. Itu antara kami guru, dari tahun ke tahun murid ada yang naik, ada yang turun. Tetapi kami tidak begitu kecewa karena tahun ini menurut Ibu Bidang bilang KB berhasil untuk Biro, sehingga muridnya seperti itu. Karena anaknya masih usia 3-4, belum bisa kami tampung di lembaga ini. Terus tanda merah juga pemantauan kepemilikan NIP, identitas peserta didik. Itu tadi sudah saya sampaikan. Nanti kami inventaris semua nama-nama itu, nanti kami bersama dengan bidang, dengan Kementerian, supaya bisa bagaimana bulan Mei ini kami mengadakan kegiatan pendaftaran penerimaan baru awal-awal Mei, supaya kami tahu mana yang NIP belum, apa yang diusulkan oleh Ibu Yul tadi, NIP-nya belum, atau orang tuanya belum nikah, nanti kami usahakan bagaimana kami kerjasama dengan Dukcapil. Itu yang merah, yang ada merah ini ada 4. Terus mungkin kita dengar dari tepuk tangan dulu Menteri Biyul. Sudah, jadi apa yang disampaikan memang sudah itu kita sudah kemarin itu sudah direncanakan bagus-bagus, tiba-tiba ada maksudnya yang kita inginkan tidak tercapai di desa. Mungkin dari ketua komite, mungkin dari ibu-ibu yang lain dulu atau ya dari Bapak. oh kalau begitu Ibu biar saya terakhir dulu. Ibu Maya. Dari ngomong keterlibatan orang tua karena selama ini pun kita belum. Kami kemarin mengukur Ibu di tahun ini kan belum. Mungkin kedepannya kita mengatakan dengan antara kerjasama orang tua dengan guru, karena narasumbernya dari orang tua, semuanya dari orang tua. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengusulkan untuk kedepannya parenting itu kita buat apa? Tahun kemarin kan sudah Ibu, tinggal tahun ini. Kalau ya terima kasih Bu Maya. Kalau kemarin program yang kemarin itu kita rencanakan buat apa nih? Natal itu keranjang Natal, tapi dengan kesibukan kita tidak buat. Itu pun kita sudah sepakat bahwa parenting bersama orang tua, waktu pertemuan orang tua, waktu itu saya mengusulkan bagaimana kita siapkan bahannya dari kertas-kertas yang bekas atau apa, kardus-kardus. Tetapi pelaksanaannya maksudnya mungkin waktu itu kita dengan sibuknya, sehingga mungkin ke depan ini yang kita perlu catat ya.
bahwa program yang sudah ada itu yang belum terlaksana itu yang big book sudah, parenting yang menyangkut keranjang Natal. Kita nanti karena menjelang pasca ini. Supaya program terbaik sudah betul. Terima kasih. Kalau supaya program itu terlaksana, biar kita pasca ini bersama orang tua hias telur pasca bersama orang tua. Karena kita merencanakan bahwa kegiatan itu akan dilaksanakan kegiatan dengan orang tua, persiapan untuk ini kan nanti kita buat di bulan 3. Jadi bulan 3 itu menjelang pasca, biar kita buat itu telur pasca, hias telur pasca. Ya. Mungkin ada tambahan Ibu Maya? Sudah pas. Mungkin kesempatan yang berikut, Pak, walaupun beberapa bulan bisa usulkan sesuai program yang diberikan tadi, bisa kita. Silakan. Selamat siang untuk kita semua. Iya, siang. Mulai dong. Agak keras suaranya seperti Ya. saya. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Mas dari saya untuk kita semua. Saya perkenalkan nama saya Pak Fathan. Seperti biasa kita mengetahui apa yang dikatakan. Sudah jelas saya sebagai guru baru selama saya mengikuti apa yang sudah dirancang atau sudah diprogramkan. Jadi seperti yang di teman guru kedua ya kalau yang dirancang misalnya di alat media apa yang dilakukan untuk tahun ini kita sama-sama adakan, tapi melalui kesepakatan bersama. Dari saya itu saja karena saya untuk proses. Jadi apa yang disepakati oleh teman kita semua, iya. Ya, tepuk tangan untuk Pak. Ya, sudah. Mungkin Ibu lagi atau langsung ke ketua komite? Lanjut ke Pak ketua komite. Sudah. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Saya di sini tidak perlu memperkenalkan nama, jadi semuanya mungkin sudah tahu, sudah mengenal. Di sini ada beberapa program ini yang perlu diperpakai. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan dari ibu kepala sekolah, apa yang diharapkan itu dari awal saya sudah bilang jangan 100% kita mengharapkan dari desa. Jadi perlu diketahui di desa itu kadang-kadang selalu ada perubahan. Nah, ketika ada perubahan itu selalu program-program itu dipangkas, bahkan sampai ke masyarakat pun kita tidak dapat pembangunan. Jadi kita berharap di setiap kesempatan kita tetap mengusulkan. Mudah-mudahan ke depan itu tetap berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa titik lemah kita di sini. Itu yang pertama. Kalau bisa program kita itu jangan terlalu banyak, atau perencanaan itu jangan terlalu banyak, sehingga jadi tidak terlaksana. Kalau bisa kita kondisikan dengan keadaan kita atau dengan keuangan kita, semua itu berjalan kecuali keuangan kita itu lancar. Seperti tadi, ada beberapa poin tadi, seperti anak-anak kita. Anak-anak kita dari 32 yang masuk datanya cuma 15 orang, bahkan lebih besar daripada dana yang masuk itu yang rugi kita. Itu menjadi kekurangan kita juga, kelemahan kita di sini. Jadi perlu kita harus selesaikan persoalan hal ini. Ini yang rugi kita. Dananya masuk saya lumayan, mana yang masuk data dan pergi. Itu. Terus yang kedua, di sini juga saya lihat orang semua juga kurang menyadari kerjasamanya dengan
khususnya dengan TK Nusa Poka ini kayaknya masih kurang memahami. Ada lagi yang berbahasa sekolah ini kan negeri, jadi semuanya itu pasti sudah tercover dari pemerintah. Nah, tapi tidak bisa terlepas dari bantuan orang tua, itu yang pertama, kerjasama tadi. Ini yang menjadi kelemahan kita. Jadi mungkin ada beberapa tadi menyangkut pekerjaan itu mungkin kita dalam waktu dekat kita akan komunikasikan dengan orang tua, atau perlu kita bicara baru kita undang lagi sehingga bisa selesaikan beberapa PR yang di depan. Tapi intinya itu terdata anak ini tadi yang sudah kita itu yang perlu harus kita selesaikan. Tangan dulu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Yang pertama menyangkut program kita tidak terlalu banyak, Bapak. Hanya mungkin tadi saya baca misalnya jangan bayar penerimaan negara, itu harus ada program, dan beberapa itu programnya kita tidak terlalu banyak. Terus yang kedua, orang tua, kerjasamanya dari orang tuanya ini. Contoh, sudah sepakati bahwa pagar ini, kalau semua orang tua bawa kayu pagar terus datang kerja, mungkin dari situ dari itu ke situ, terus dari belakang, dari depan ini mungkin ini. Terus mungkin kemarin, bukan mungkin, kendala sampai tidak terjadi pagar keseluruhan itu karena dari Om Markus Melon dia sudah janji untuk turap, sehingga dia turap dulu baru kita pagar. Tetapi karena dia belum, itu mungkin nanti sebentar saya bisa konfirmasi dengan Pak Markus Melon kapan, supaya setelah mereka ini kita koordinasi untuk pertemuan orang tua supaya pagar langsung, ya. Jadi program pagar ini kita prioritaskan. Sebelum pasca mungkin kita sudah pagar, ya. Terus tambah itu yang menjadi PR kita di belakang kita kan impresi Sukoka itu penyelesaian batas tanah di belakang itu gimana? Tidak lanjut. Penyelesaian tanah. Iya. Batas tanah bukan penyelesaian tanah. Untuk batas tanah ini saya sempat koordinasi dengan kepala dinas. Dia bilang nama TK aman. Tinggal yang pemilik apa nih? Pemilik kartu sertifikat itu kan SD mereka. Jadi nanti mereka bekerjasama dengan ini dan dinas untuk menyelesaikan masalah. Oh iya. Yang Berarti TK-nya itu kita tidak ada masalah, kita sudah ada pagar dan sudah disetujui oleh Tuhan perbatasan tanah. Dan untuk yang itu kepala dinas bilang ibu kepala TK tenang, aman. Yang akan selesai itu antara Tuan tanah ini dengan perbatasan tanah ini dengan kepala dinas. Begini, kadang-kadang kita salah bicara di sini penempatan, bukan tuan tanah sebenarnya, batas tanah. Kalau mau bilang tuan tempat tanah, DPR itu sempat saya usulkan di Pak DPR di Kiraja itu, dia bilang mama tenang, nanti saya akan berusaha harga laptop itu berapa. Nanti pokoknya kita doa bersama, rekan-rekan guru juga, Bapak Ketua Komite bersama orang tua, supaya kita doa novena satu Bapak Kamsa, Maria berapa kali, supaya Pak Dikiraja itu jangan lupa. Terus yang kedua juga, ini menyangkut mungkin rekan-rekan guru kita pikirkan juga dengan ruangan itu yang bocor. Setiap kali ketika ada hujan, pasti paginya Ibu Maya pasti ngepel. Seperti itu. Itu juga saya sudah bisik di Pak Hengki Rabu, dia bilang, letak tahun ini sabar. Ya, belum apa kita sabar saja. Mungkin tidak ada lagi. Saya lihat di rencana kerja nih, RKT kita punya nih, ada beberapa yang sudah kita laksanakan, ada beberapa yang belum. Itu yang belum itu yang sudah saya tulis di sini, itu menjadi PR
Tidak ada lagi. Pas. Maya pas terus Maya. Mungkin memilih Kalau memang sudah tidak ada lagi program yang saya sampaikan dan juga ada program tambahan dan juga ada masukan-masukan tadi, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang sudah dari tadi mungkin jam 8 sudah ada di sini, yang telah meluangkan waktu untuk aktivitas, tetapi Bapak setia menemani kami untuk kegiatan observasi pada hari ini. Terima kasih Bapak. Juga kepada rekan-rekan guru saya yang selalu mendukung kegiatan proses belajar mengajar di kelas maupun secara kelembagaan. Sudah apalagi hari ini hadir bersama menemani ketua komite dan juga saya untuk mengikuti kegiatan observasi pada hari ini. Sebagai manusia yang lemah, mungkin dalam tutur kata tadi ada kata atau kalimat yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman sekalian dan hati yang paling dalam. Saya mohon maaf. Ada pepatah mengatakan begini: jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.